Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selama Raffi menjadi seseorang yang memiliki indera keenam, nenek moyang itulah yang selalu menjaga Raffi kapanpun dan dimanapun. Jadi dia tidak bisa mati dalam keadaan pengaruh gaib seperti santet, teluh, guna-guna, sihir, dan lainnya. Tak hanya dia, semua keturunan sang nenek ia lindungi termasuk almarhum ayah Raffi sendiri. Dan rata-rata keturunannya yang meninggal pasti dalam keadaan yang husnul khotimah. Salah satunya ayah Raffi yang mati saat ia sedang melaksanakan sholat fardu di masjid. Namun, keturunannya kali ini malah melenceng dari ajaran Islam untuk taat beribadah dan tidak melakukan dosa besar seperti yang dilakukan Raffi saat ini. Yang entah ritual apa yang ia lakukan, atau selama ini ritual itu hanyalah bohong dan asih baik-baik saja. Entahlah, semua masih sekedar dugaan semata. Selamat pagi sayang, selamat ulang tahun ya. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak kesayangan ibu ini, ucap Zira sambil tersenyum lebar kepada Ibram yang baru saja terbangun. Iya, jawab Ibram singkat. Kamu masih marah sama ibu? Ibu minta maaf ya, mohon Zira dengan ekspresi memalas. Enggak, ketus Ibram. Udah deh bu, Ibram mau mandi, nanti telat masuk sekolah. Ibram langsung beranjak dari kasur dan berjalan keluar meninggalkan Zira dan Osel. Kata Raffi, setelah Ibram berusia 10 tahun, ia akan jadi seseorang yang pendiam. Tapi kok ini tidak, batin Zira. Kemudian Zira pun juga keluar dari kamar dan menuju ke dapur. Dari arah belakang, Osel berjalan mengekori ibunya. Anak yang spesial itu segera memegang ujung lengan baju sang ibu sambil menatapnya polos. Zira hanya memberikan lirikan malas kepada Osel. Selama ini anak itu kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Karena bagi mereka Osel hanyalah anak yang tidak berguna dan merepotkan. Apalagi Zira, ia selalu meluapkan emosinya kepada si sulung jika ia sakit hati dengan perlakuan Raffi kepadanya. Di meja makan terlihat sudah ada Raffi di sana tengah menyantap sarapannya yang sudah Zira siapkan. Osel pun ikut duduk di samping ayahnya. Ia menatap Raffi lamat-lamat seakan meminta roti bagian dia. Sama halnya dengan Zira, Raffi juga meliriknya dengan malas. Zira, buatkan roti selai buat dia cepat. Aku tak suka melihat wajahnya. Dia terus menatapku seperti itu, membuat orang tidak nafsu saja. Titah Raffi dengan ekspresi wajah yang emosi. Zira mengangguk patuh. Ia segera meraih 2 lembar roti dan memberinya selai kacang. Kemudian ia berikan pada Osel. Setelah mendapatkan jatahnya, anak itu tampak begitu senang. Ia sampai cekikikan berulang kali. Zira memutar bola matanya dengan malas ketika melihat reaksi Osel itu. Beberapa menit kemudian, Ibram pun keluar dari kamar mandi. Ia langsung saja menuju kamarnya tanpa menyapa sesiapapun di dapur. Sayang, Ibram kok tidak seperti yang kamu bilang, seru Zira sedikit berbisik. Maksudnya? Kau bilang dia akan jadi anak yang pendiam, tapi kok dia malah berbeda. Sekarang ia malah jadi pribadi yang jutek, dan wajahnya tak ceria dulu. Kalian gak berantem? Enggak sih, hanya masalah kecil. Aku juga sudah minta maaf. Anak kecil, walaupun masalahnya sekecil debu, dia akan berajuk terus-menerus. Ya udah, coba nanti kamu yang ajak bicara. Mana tahu dia tidak marah denganmu. Beberapa menit kemudian Ibram datang menghampiri mereka bertiga di dapur. Ia tampak sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Ia kemudian duduk di sebelah kakaknya, Osel yang lugu itu, mengulurkan roti bekas gigitannya kepada sang adik. Ibram menolaknya, lantaran roti itu sudah basah bercampur dengan liur Osel. Ibu, tadi menggosipiku ya. Mau sekecil apapun bisikan ibu, aku tetap bisa mendengarnya. Mana rotiku? Sambung Ibram.
Sira dan Raffi tergemap. Mereka saling bersitatap mendengar ucapan Ibram barusan. Mereka berdua merasa kagum sekaligus terheran-heran dengan kemampuan Ibram saat ini. Ia pun segera membuatkan Ibram roti seperti yang ia pinta tadi. "Aku tidak mau selai kacang, aku maunya selai coklat," hendak Ibram. "Ibram, makan ini dulu saja ya. Nanti ibu belikan selai coklatnya." "Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah pakai selai." "Ibram, kau ini kenapa sampai marah-marah begitu dengan ibumu?" tegur Raffi. Bukannya takut mendapatkan teguran itu, Ibram malah memberikan tatapan elang kepada Raffi. Entah apa yang terjadi dengan anak itu. Ia seakan kerasukan hantu di pagi hari ini. Emosi Raffi memuncak. Ia segera berdiri dan berjalan mendekati Ibram. Sira yang tahu apa yang akan terjadi segera berlari dan berdiri di tengah antara Raffi dan Ibram. Sira mencoba menenangkan sang suami agar tak melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Kemudian ia menuntun Raffi untuk duduk di kursinya kembali. Tetapi tatapan Raffi yang tajam itu masih tak lepas dari Ibram. Hanya beberapa gigit roti saja, Ibram sudah enek. Ia meletakkan sisa rotinya itu di atas piring dengan sedikit kasar. Lalu ia turun dari kursi dan pergi masuk ke kamarnya. Sira sudah mencoba untuk menghentikan langkahnya, tapi Ibram malah pura-pura tak mendengarkannya. Raffi yang sedari tadi memendam emosinya memukul meja dengan keras, membuat Sira dan Ozel tersentak kaget. Sira segera mendekati Raffi kembali dan mengelus kedua pundak Raffi. Ia mencoba untuk meredam amarahnya. Namun sama saja dengan Ibram, Raffi juga tak mendengarkan ucapan Sira. Ia begitu kesal melihat mereka berdua. Kalau satu Raffi saja ia kewalahan menghadapi sifatnya, apalagi sekarang sudah ada dua Raffi yang seperti itu, membuat Sira semakin mumet dan gusar. "Kita tidak usah memberikannya kue ataupun hadiah." "Tidak usah, Ibram juga tidak mau," teriak Ibram. "Sudah sayang, biar aku saja yang bicara dengannya," ucap Sira memohon, karena Raffi lagi-lagi ingin menghampiri Ibram. "Tidak usah ibu, aku sudah mau berangkat ke sekolah," teriak Ibram lagi. Terlihat Ibram sudah keluar dari kamarnya sambil menenteng tasnya. Ia terus berjalan keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun ke arah dapur. Sira hanya diam melihat Ibram pergi ke sekolah sendirian. Singkat cerita, Ibram sudah pulang. Wajah anak itu masih tetap cemberut seperti tadi pagi. Sira yang melihatnya segera menghampiri Ibram dan mengajaknya bicara dengan kepala dingin. "Aku kesal ibu, semua temanku mengatakan kalau aku ini aneh, suka bicara sendiri. Padahal aku sedang berbicara dengan seseorang, tapi mereka pura-pura tidak melihatnya dan mengejek diriku," teriak Ibram. "Sabar sayang. Rasanya aku ingin mencakar wajah mereka satu persatu," ucap Ibram begitu geram. Sejak kapan kamu punya pikiran sejahat itu? Perasaan Ibram anaknya lemah lembut deh kayak ibu," tegur Sira. "Diam, kalian jangan menertawakanku," Ibram berteriak sambil melemparkan tasnya ke sudut ruangan di belakang Sira. "Siapa yang menertawakanmu?" Ibram pun menunjuk ke segala arah. Sira tertegun. Ia baru sadar kalau saat ini mata Ibram tengah menangkap makhluk tak kasat mata yang menghuni rumahnya. Jumlahnya tak tanggung-tanggung. Ia seakan menunjuk puluhan makhluk gaib itu di rumahnya. Sebanyak itu, apa-apaan ini? Yang dikatakan Raffi berbeda dengan yang terjadi saat ini. Bukannya menjadi anak yang pendiam, Ibram malah jadi anak yang temperamen, batin Sira. Sira pun menyuruh Ibram untuk mengganti pakaiannya dulu, kemudian makan siang. Sementara itu otaknya masih berpikir keras dengan apa yang terjadi kepada Ibram. Semua rentetan kejadian ini membuat Sira menguras banyak energi. Setelah Ibram mengganti pakaiannya, bocah itu terus berjalan memasuki dapur. Sira pun berjalan mengekorinya. Ia siapkan semua piring, sendok garpu, nasi, dan lauk pauk di atas meja untuk Ibram. "Ibu jangan duduk," tegur Ibram. Sira yang baru saja ingin menjatuhkan bokong di atas kursi tiba-tiba ditegur Ibram. "Loh, kenapa?" "Ibu tidak lihat, semua kursi ini sudah ada yang mendudukinya," jelas Ibram. Sekali lagi omongan Ibram membuat Sira terperangah. Ia memandangi semua kursi dan membayangkan ada hantu-hantu yang ikut duduk di meja makan itu bersama Ibram. Sira juga terlihat mulai tak nyaman dengan kelakuan Ibram saat ini. Mungkin inilah yang membuat teman-teman Ibram menyebutnya aneh.
apalagi dengan mereka yang belum terlalu mengerti dengan dunia mistis. Karena seandainya Ibram bukan anaknya, Zira mungkin sudah menjauhi dan ikut mengolok-oloki Ibram. Ibram, jangan berlebihan. Mereka semua itu hantu. Apa kamu tidak takut dengan tampilan mereka yang menyeramkan? Menyeramkan apanya, Bu? Mereka semua bersih dan rapi, bantah Ibram. Pantas saja anak ini tidak takut. Rupanya hantu-hantu ini pandai memperdaya Ibram. Tapi kenapa mereka harus merubah penampilannya agar tidak seram di mata Ibram? Zira bergumam di dalam hatinya. Mending ibu keluar saja. Aku mau makan, gak mau diganggu. Dengan perasaan yang berkecamuk, Zira mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibram. Daripada terus berdebat dengannya yang tak ada habisnya, mungkin karena Ibram masih kecil, jadi belum terlalu mengerti dengan hal-hal seperti itu. Ia duduk di atas sofa sambil memandangi Ibram yang sedang menyantap makan siangnya. Perasaan Zira bercampur aduk melihat tingkah laku Ibram. Anak itu makan sambil berbicara sendiri. Raffi yang baru datang dari luar itu segera menghampiri Zira yang terlihat cemas itu. Kau kenapa? Zira mengusap rambutnya ke belakang dengan kasar sambil mengembuskan nafas panjang. Aku pusing dengan kelakuan Ibram. Semua makhluk gaib yang ia lihat, ia anggap manusia. Apakah dulu kamu juga seperti itu? Melihat semua hantu dengan penampilan yang bersih dan rapi? Tanya Zira. Tidak, semua yang kulihat sama dengan wujud aslinya. Dulu aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan indera keenamku. Hal itulah yang membuatku sering mengurung diri, jawab Raffi. Habis itu, kenapa Ibram berbeda? Bahkan dia punya niat jahat untuk mencelakakan orang-orang yang menghina tingkah lakunya yang aneh, ucap Zira gusar. Aku juga bingung mengenai itu. Sejauh ini, hanya Ibram yang seperti itu di antara semua keturunan nenek moyangku, saut Raffi. Dan coba kau lihat di dapur, mereka yang duduk-duduk di atas kursi bersama Ibram itu. Apakah penampilan mereka bersih dan rapi? Lanjut Zira. Raffi pun menoleh ke arah dapur dan mengamati semua hantu yang ada di dalam sana. Tidak, mereka semua bahkan lebih menyeramkan. Ada yang tak berkepala, tak punya lengan dan mata, rahang sobek, organ tubuhnya keluar dan lainnya, jawab Raffi dengan santai. Terus, apakah di rumah ini banyak hantu? Soalnya Ibram juga melihat banyak hantu di sini yang katanya menertawakannya. Aku juga sedikit terkejut tadi. Kenapa bisa rumah ini dipenuhi oleh hantu-hantu? Padahal sebelumnya rumah ini hanya ada beberapa saja, tidak sampai puluhan. Mungkin karena aura Ibram yang menarik mereka masuk ke sini. Karena aku juga dulu seperti itu. Tapi mereka tak bertahan lama. Karena ayahku selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Mereka jadi pergi satu persatu. Tapi kau tenang saja, aku juga pandai mengusir mereka dengan cara yang lebih cepat, sambungnya. Raffi dan Zira tersentak mendengar kegaduhan. Di dalam dapur. Dengan cepat mereka berlari menuju ke dalam dapur. Di sana, Ibram tampak menodongkan sebuah garpu ke arah kanan, berhadapan dengan kamar mandi. Ibram, ada apa? Ucap Zira yang terlihat begitu cemas. Raffi hanya diam. Ia tahu jika saat ini Ibram sedang menodongkan garpu itu kepada sesosok hantu yang penampilannya menyeramkan. Tenanglah dulu Zira, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Ibram, titah Raffi. Pergi kau dari sini, jika tidak, garpu ini akan menghancurkanmu, ancam Ibram pada hantu itu. Beberapa detik kemudian Ibram terlihat semakin marah. Ia berlari mendekati hantu itu, menjatuhkan tubuhnya ke lantai, kemudian menusuk-nusuk tubuh hantu itu. Raffi terheran, mengapa garpu itu bisa menyakiti hantu tersebut, padahal ia bukan manusia. Seharusnya tidak merasa sakit ataupun terluka. Karena dari penglihatan Raffi, sosok itu terluka karena tusukan garpu yang Ibram tusukkan kepadanya. Sedangkan Zira merasa bingung, ia tak bisa mencerna dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian Raffi tampak tertegun. Ia terlihat sudah mengerti dengan huru-hara tersebut. Ibram, sudah, berhentilah, pinta Raffi. Namun bocah itu seperti kerasukan iblis. Ia terus saja melakukan penusukan itu tanpa memperdulikan perintah Raffi, hingga Raffi harus menarik tubuh Ibram
agar ia berhenti melakukan itu. Ibram terus memberontak berusaha melepaskan diri dari tangan ayahnya, seakan-akan ia masih tak puas menusuk makhluk itu. Sira menatap lantai di mana Ibram tadi menusuki makhluk gaib di sana. Matanya membulat melihat ada bekas darah di sana. Bekas darah itu membentuk titik-titik seperti ujung garpu yang Ibram pegang. Sira mendekat ke arah itu. Ia ingin memastikan apakah itu benar darah. "Ayah, lepasin. Ibram tidak suka ada hantu di rumah Ibram. Mereka harus tersiksa," pekik Ibram. Benar, yang Raffi pikirkan tadi benar sekali. Pantas saja hantu-hantu yang dilihat Ibram merubah dirinya menjadi tidak seram di mata Ibram, karena mereka sepertinya tahu apa yang akan terjadi jika sampai Ibram melihat wujud asli mereka. Tetapi sesosok yang ditusuk Ibram tadi begitu berani menunjukkan wujud aslinya. Tapi ada satu hal yang belum Raffi mengerti. Bagaimana bisa garpu yang dipegang Ibram bisa melukai hantu? Padahal garpu itu bisa saja menembus tubuhnya tanpa lecet sedikit pun. Raffi hanya bisa menyimpulkan jika Ibram ini anak yang ajaib. Ini bagus, dia pasti sangat suka, batin Raffi sambil tersenyum miring. Entah apa yang membuatnya tersenyum seperti itu. Mungkinkah ia ingin memanfaatkan kemampuan Ibram? "Ayah, kenapa menahanku? Dia jadi pergi kan? Apa ayah suka jika ada hantu di rumah ini?" bentak Ibram. "Tidak, yang kau lakukan tadi sudah cukup. Dia pasti sudah jerah dan tak akan masuk ke rumah lagi." "Aku harap seperti itu. Sudahlah, aku sudah kenyang. Aku mau ke kamar dulu." Ibram pun berlangsung pergi meninggalkan ayah dan ibunya di dapur. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa ada darah di sana? Cecar Sira. Raffi pun menjelaskan semua yang ia sudah ketahui mengenai kejadian tadi pada Sira. Sira menutup mulutnya karena tercengang mendengar penjelasan itu. Ia menarik kursi di sebelahnya dan duduk di sana. Ia menopang kepalanya dengan kedua tangannya di atas meja. Ia merasa begitu pusing. "Kau lebih baik beristirahat, Sira. Nanti kalau kau sakit, aku yang repot mengurusimu dan dua anak itu," saran Raffi. Sira mengiyakannya. Ia segera bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Raffi mengamati jalan Sira yang terlihat sempoyongan. Pada akhirnya tubuh Sira lunglai, dan dengan sigap Raffi menangkap dan menahan tubuh Sira agar tidak jatuh. Dengan pelan Raffi menepuk-nepuk pipi Sira agar ia sadar. Karena tak kunjung membuka mata, Raffi pun mengangkat tubuh Sira untuk dibawa ke kamar. Belum berjalan selangkah pun Raffi dikejutkan oleh kedatangan Pia di tengah jalan keluar dari dapur. Ingin rasanya saat itu Raffi menjatuhkan tubuh Sira ke lantai karena tidak enak kepada Pia. Tapi ia tak tega juga jika harus melakukan itu dengan meninggalkan Sira di dapur. Cukup lama mereka saling bertatapan, dan akhirnya Raffi memutuskan untuk terus membawa Sira ke kamar. Ia berjalan menunduk menembus tubuh Pia. Ia tak berani melihat wajah Pia yang terlihat sedih itu. Pia memutar kepalanya 180 derajat. Ia menilik punggung Raffi yang berjalan meninggalkannya sambil membopong istrinya masuk ke kamar mereka berdua. Setelah berada di kamar, Raffi segera menaruh tubuh Sira di atas kasur. Dengan buru-buru ia keluar untuk menemui Pia dan meminta maaf kepadanya. Pia menangis terisak-isak di atas kursi. Hantu itu tampak begitu sedih melihat perhatian Raffi kepada Sira istrinya. Raffi yang melihat itu begitu merasa bersalah telah membuat hati sang kekasih sakit. "Aku meminta maaf. Aku tidak bermaksud begitu," ujar Raffi dengan ekspresi memelas. Namun Pia tidak menghanyuti permohonan Raffi. Ia terus saja menangis, merasa begitu patah hati. Raffi pun semakin tak tega. Ia segera meraih tubuh Pia dan menaruhnya di dalam dekapannya. "Tenanglah sayang, ini hanya kemanusiaan. Aku tak punya perasaan sedikit pun kepadanya. Sekali lagi, aku minta maaf." Pia mendongak pada Raffi. Ia memandang lamat-lamat kedua manik mata itu. Raffi tersenyum manis melihat Pia sudah tak merintikkan air mata. Ia langsung melayangkan satu ciuman di kening Pia. Ia memeluk erat tubuh sang pujaan hati, merasakan kehangatan yang tersalur dari tubuh Pia. Nah, beginilah yang diinginkan Sira tempo hari. Tapi yang ada, Sira malah mendapatkan ketidakpedulian. Salah Sira sendiri menerima seorang pria yang belum bahkan sepertinya takkan bisa melupakan masa lalu
yang tak sempat ia miliki itu. Cukup lama Sira tak sadarkan diri dari pingsannya. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 jam. Ia baru tersadarkan ketika mendengar panggilan dari seseorang yang begitu dekat. Ia coba membuka matanya pelan-pelan. Pandangannya buram, masih belum jelas. Ketika pandangannya sudah jelas, ia berteriak ketakutan melihat sosok hantu yang menyeramkan di depan wajahnya. Raut wajah hantu itu tampak begitu marah. Ia segera menutup mulut Sira agar tak mengundang kedatangan orang ke dalam kamarnya. Mata Sira terus terbelalak. Ia menggerak-gerakkan tubuhnya agar bisa menjauh dari hantu itu. Tapi tidak bisa. Sekuat apapun ia berusaha menjauh, ia tetap tidak bisa. Kecuali hantu itu berhenti menindih tubuhnya. Tak berselang lama ada yang memutar handle pintu. Sira dan hantu itu menoleh bersamaan ke arah pintu. Hati Sira sedikit lega karena ada yang akan menolongnya. Saat pintu sudah terbuka, rupanya yang ada di sana adalah Ozel. Rasa tega tadi itu seketika hancur lebur. Anak istimewa itu segera berjalan mendekati ibunya. Hantu itu terus menatap Ozel. Entah apa yang membuatnya terdiam membisu ketika melihat Ozel. Hantu itu perlahan menjauh dari Sira. Pada saat Ozel sudah berada di atas kasur, tatapan mata Ozel mendelik tajam kepada hantu itu. Di luar dugaan, hantu itu terlihat begitu takut dengan keberadaan Ozel. Dengan begitu ia segera pergi. Sira lega. Ia segera memeluk tubuh si sulungnya dengan erat. Walaupun saat ini ia masih bingung dengan yang ia lihat barusan. Ia tak tahu selama ini anaknya itu bisa melihat juga seperti ayah dan adiknya. Padahal kata Raffi, anak yang tak normal seperti Ozel tidak akan mendapatkan warisan indera keenam. Bu, ucap Ozel sambil memandang khawatir ibunya. Hanya kata bu dan ya yang ia tahu. Sira terharu. Ia merasa begitu banyak salah dengan Ozel. Seharusnya anak seperti dia itu mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari yang lain. Tapi malah sebaliknya. Bahkan ia jadi tempat pelampiasan amarah Sira ketika mendapatkan perlakuan buruk dari Raffi. Ia melirik jam yang menempel di dinding. Pantas saja ia mengalami kejadian mengerikan seperti tadi. Rupanya jam sudah menunjukkan pukul 17 lewat. Cepat-cepat Sira keluar dari kamar hendak memasak untuk makan malam nanti. Kondisi rumah terlihat lenggang. Ia tak mendengar suara suaminya dan anak bungsunya. Entah kemana mereka berdua. Ozel, kemana adikmu? Apa dia sedang tidur? Tanya Sira. Walaupun sebenarnya Sira bakalan tidak mengerti dengan ucapan Ozel, tapi mau tak mau ia bertanya. Barangkali ada keajaiban ia bisa membuat Sira paham. Anak itu menunjuk ke arah luar rumah. Sepertinya posisi Ibram ada di sana. Sira urung dulu masuk ke dalam dapur. Ia memutar langkahnya mengarah keluar rumah. Ozel pun berjalan mengikuti sang ibu di belakang seperti anak ayam pada induknya. Dan benar saja, anak itu sedang berada di luar maghrib-maghriban begini. Sira lagi-lagi terkejut. Lama-lama ia bisa terkena serangan jantung. Pasalnya Raffi sedang berbicara pada wanita yang menutupi kepalanya dengan kain putih. Bukan anak kembar 3 itu, melainkan kali ini seseorang wanita dewasa. Sira sulit mengenali wajahnya, sebab kain putih yang berada di atas kepala mereka itu hampir menutupi seluruh wajahnya. Sira mencoba mengingat-ingat wanita itu. Seingatnya ia tak asing dengan wajahnya. Iya, itu adalah dia. Ibram, jangan dekat-dekat dengannya, teriak Sira. Sira hendak berlari mendekati Ibram, namun Ozel menahannya. Ozel, kenapa menahan ibu? Adikmu dalam bahaya, titah Sira. Tetapi ketika ia kembali menoleh ke arah Ibram, wanita itu seketika hilang. Saat itu pun Ozel juga melepaskan genggamannya. Ibram berjalan mendekati Sira dan Ozel di depan pintu. Ekspresi wajahnya terlihat biasa saja, tak ada ekspresi marah seperti biasanya. Ibu kenapa? Tanya Ibram. Kau bicara apa dengan dia? Apa yang ia katakan kepadamu? Apa dia menyakitimu? Cecar Sira. Pelan-pelan ibu, dia sama sekali tidak jahat. Dia hanya sekedar bertanya tentang diriku, siapa orang tuaku, berapa usiaku dan lainnya. Tapi dia lebih banyak diam sambil menatapku. Aku bisa mendengar isi hatinya. Dia bilang, ternyata aku dulu sejahat itu. Itu yang dia katakan, tutur Ibram. Apa maksudnya dia berkata seperti itu? Entahlah,
Aku juga tidak paham. Aku masuk dulu. Aku gerah mau mandi. Ucap Ibram sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah ia menjadi indigo, ucapan Ibram terdengar seperti orang dewasa. Oh, rupanya kau di gudang. Aku kira kau kemana. Apa kau belum berhasil menemukan ibu? Perasaan ini sudah bertahun-tahun ia belum juga ditemukan. Seru Zira. Oh, kau sudah sadar? Entahlah, aku juga bingung. Aku akan berusaha terus sampai ibuku kembali. Aku begitu merindukannya. Saud Raffi sambil berjalan mendekati istri dan kedua anaknya di meja makan. Semoga saja usahamu tidak sia-sia. Aku sudah sadar sejak tadi. Bangun-bangun langsung disambut hantu. Lama-lama aku gila tinggal di rumah ini. Perasaan dulu tidak seperti ini. Liris Zira, wajahnya itu terdapat guratan sedih dan lelah. Kau itu terlalu lemah. Santai saja, nanti kau juga akan terbiasa. Biasa saja dulu sampai dibawa ke alam gaib. Ia tak seberisik dirimu. Banding Raffi. Tangan Zira mengepal, merasa jengkel dengan ucapan Raffi yang terus saja membanding-bandingkan dirinya dengan Pia. Selama 14 tahun ini aku sudah begitu sabar untuk... sudahlah. Zira tak melanjutkannya, lantaran kedua putranya sedang berada bersama mereka. Ibu, apa ibu mengenal Rosita Paramita? Orang itulah yang tadi menemuiku di depan rumah. Celetuk Ibram. Sudah kuduga. Dia itu ibu tiri Pia, sahabat ayahmu dulu. Berbeda dengan Zira yang bereaksi santai mendengar ucapan Ibram, Raffi malah menghampiri Ibram dengan ekspresi wajah yang marah bercampur takut. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Dan apa yang ia katakan kepadamu? Tanya Raffi begitu penasaran. Ibu dan ayah sama saja. Emangnya Rosita itu berbahaya sampai kalian begitu terlihat khawatir jika aku berada bersamanya? Cepat jawab yang kupertanyakan tadi, desak Raffi. Dia hanya menanyakan tentang diriku, itu saja. Aku tidak percaya. Ya sudah, itu hak ayah mau percaya ataupun tidak. Raffi langsung menghembuskan nafas lega setelah mendengar jawaban Ibram. Ia kira Rosita menyampaikan sesuatu pada putranya itu. Lalu, Pia yang ibu dan ayah sebutkan tadi itu tinggal di mana? Dia sudah lama meninggal, Ibram, bahkan jauh sebelum kamu lahir. Jawab Zira. Ibu bercanda ya? Aku tadi melihat ayah di dapur bersama... Ucapan Ibram terhenti karena Raffi segera menutup mulutnya. Jantung Raffi berpacu kencang, raut takut tergambar di wajahnya saat itu. Kenapa kau menutup mulutnya? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Pekik Zira. Matanya itu menyipit, menatap Raffi penuh selidik. Tidak, Ibram tadi ingin berkata kasar. Anak-anak tidak boleh berbicara seperti itu kan? Jawab Raffi kikuk. Ia tak menyangka kalau Ibram tadi melihatnya. Raffi menjerit kesakitan sebab tangannya digigit oleh Ibram. Ibu, ayah tadi beremes... Diam kau, kalau tidak, ancam Raffi sambil mengangkat tangannya hendak melayangkan tamparan. Kalau tidak apa, jangan berani menyakiti anakku. Zira segera mendekati Ibram dan menariknya mendekat kepadanya. Jangan takut sayang, katakan apa yang ingin kau katakan tadi. Lanjutnya. Kalian berdua jangan macam-macam ya denganku. Raffi pun berjalan ke arah Osel. Ia menarik kasar anak itu untuk turun dari kursi dan meraih sebilah pisau yang ada di atas meja makan. Lalu ia mendekatkan pisau itu di depan leher Osel. Zira dan Ibram terkejut. Mereka berdua terlihat takut Osel akan disakiti oleh Raffi. Seorang ayah yang kejam menjadikan anaknya sendiri jadi bahan ancaman. Anak yang malang itu hanya bisa menangis ketakutan. Kalau kau berani mengatakan apapun tentangku, akan kugorok lehernya hingga putus di depan mata kalian. Raffi menggertak sambil menyunggingkan senyum. Raffi, jangan sakiti Osel. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Suruh dia tidak memberitahumu hal yang ia ingin ucapkan tadi. Aku tidak akan mengatakannya.
lepaskan kakakku, pinta Ibram. Kau ini kenapa sih? Kau tega membunuh darah dagingmu sendiri agar rahasiamu tidak terbongkar. Apa kau masih waras? Hardik Syirah. Apapun akan kulakukan demi diriku. Egois kamu. Sebenarnya apa yang membuatmu bersikap iblis seperti ini? Cukup. Aku tidak ingin ada keributan. Kau yang memulai duluan, Raffi. Aku tidak pernah melawanmu ya. Selama ini aku sabar menghadapi dirimu, tak kunjung lepas dari masa lalumu. Tapi kalau sudah menyangkut anak-anak, aku juga tidak segan-segan membunuhmu. Biarlah aku terkenal di neraka sebagai wanita yang berani melawan suami. Yang penting aku bisa melindungi anak-anakku dari iblis yang berkedok manusia sepertimu. Gertak Syirah. Matanya menatap Nyalang Raffi. Ia luapkan semua kegundahan hatinya selama 14 tahun pernikahan. Sebenarnya ia begitu sayang kepada Raffi, namun rasa itu bertepuk sebelah tangan. Raffi bergeming, bukan karena takut, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini. Takutnya ia akan benar-benar hilaf membunuh semua keluarganya malam itu. Osil berlari dan memeluk sang ibu. Anak itu begitu ketakutan. Syirah segera membalas pelukan itu dengan hangat. Air matanya mengalir deras tanpa dipinta. Ia sudah begitu lelah, namun ia harus terus terlihat kuat demi kedua anaknya. Ibram juga begitu sedih melihat ibu dan kakaknya menangis. Kemudian kedua bola matanya itu melirik tajam ke arah ayahnya. Bocah yang baru berusia 10 tahun itu terlihat ingin mencincang-cincang ayahnya. Raffi tak peduli. Ia segera berjalan kembali masuk ke gudang bawah tanah. Ibram ingin menyusul, tapi segera ditahan oleh Syirah. Syirah menggeleng, tanda melarang Ibram masuk ke sana. Ia takut Raffi akan semakin menggila jika ada yang berani masuk ke sana tanpa seizinnya. Ibram menurut saja. Ia tak mau melawan ibunya lagi. Air mata ibunya tadi membuatnya terhenyuh. Hingga hatinya meleleh seketika. Ia menyesal sudah bersikap kasar pada ibunya hari ini. Hari ini ia putuskan takkan pernah lagi menyakiti hati ibunya. Malam itu terasa begitu panjang. Ibram dan Syirah sama-sama merasa begitu sulit untuk terlalap. Berbeda dengan Osil yang sejak tadi sudah tidur. Malam semakin larut. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan lolongan anjing. Hingga Ibram memutuskan untuk bangun dari tidurnya dan turun dari kasur. Kau mau kemana, Ibram? Syirah segera menegur Ibram yang hendak keluar kamar. Syirah takut anak itu nekat pergi ke gudang bawah tanah. Ibram menoleh dan menjawab pertanyaan ibunya. Aku mau pipis dulu, Ibu. Mau Ibu temankan? Tidak perlu, Ibu. Ibu tidur saja. Ibram pun melanjutkan langkahnya kembali setelah tak ada teguran ataupun larangan dari Syirah. Ia terus saja berjalan tanpa memperdulikan hantu-hantu yang sedang berdiri memperhatikannya. Dengan cepat, Ibram menyelesaikan urusannya di dalam kamar mandi dan segera masuk kembali ke kamar. Main yuk, ajak Ruh dengan suara yang begitu halus. Ketika anak kembar itu mengejutkan Ibram yang baru saja keluar dari kamar mandi. Enggak, aku mau tidur, tolak Ibram ketus. Penolakan itu membuat Ruh, Sing, dan Zanaya tampak marah. Mereka bertiga melangkah mendekati Ibram dengan ekspresi yang membengis. Kedua alis Ibram bertautan. Ia tak suka ditunjukkan ekspresi jelek seperti itu. Kalian mainlah sendiri. Aku lagi malas bermain. Kami tidak menerima penolakan. Ruh menggeretak, namun suaranya tetap terdengar halus. Ibram menatap dingin. Tak ada rasa peduli akan gertakan Ruh. Ia menerobos ketika kembar yang menghalangi jalannya itu. Ibram terbelalak, sebab ia menembus mereka. Selama ini, Ibram mengira mereka bukan hantu. Ia menatap seluruh tubuhnya. Ia kira dirinya sudah mati, jadi bisa menembus mereka bertiga. Apa kalian hantu? Bukan, kami adalah jin budak Alhabudin. Mendengar pengakuan itu tanpa pikir panjang lagi, Ibram segera berlari mengambil pisau dan menodongkannya pada mereka bertiga. Namun ketiganya tak merasa takut sedikit pun. Yang ada mereka malah menyeringai lebar. Zanaya yang dari dulu hanya diam itu terbang mendekati Ibram. Jangan berani pada kami ya. Adabibas Allah al-karimi wa bi kalimat Allah al-tamaat al-tali la yujawizuna waruan wala fajzi min syari ma yanzil min al-samai
wa min syarri ma yaruj fiha. Rapal Ibram, tiba saja ia bisa mengucapkan doa itu. Hei, sialan kau ya, ku bilang jak. Ucapan Sanaya terpotong lantaran pisau Ibram menusuk perutnya. Seketika itu Sanaya terdiam melotot merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Sanaya! Ruh dan Sing berteriak bersamaan. Ibram senang, ia tersenyum miring pada Sanaya. Lalu ia lepaskan dengan cepat pisau yang menancap di perut Sanaya itu. Sanaya langsung jatuh tersungkur. Kedua saudaranya itu tak berkutik sedikit pun lantaran begitu syok. Ibram, ada apa ini sayang? Ucap Sira yang datang dengan raut wajah yang cemas. Ruh dan Sing segera mengambil Sanaya dan pergi menembus lantai rumah. Sira menutup mulutnya tak kala mendapati Ibram sedang memegang pisau. Ibram, kau ngapain pegang pisau? Ucap Sira khawatir, seraya memegang kedua lengan Ibram. Tenang ibu, aku hanya sedikit bermain tadi dengan teman-temanku itu, jawab Ibram enteng. Sira melihat seluruh penjuru dapur, mencari keberadaan teman-teman yang dimaksudkan Ibram tadi. Namun ketika anak kembar itu sudah lebih dulu pergi sebelum Sira sampai ke dapur. Jangan pakai pisau, ini bahaya. Bagaimana kalau ini nanti melukaimu? Sudah ya sayang, jangan bermain lagi dengan mereka. Ibram mengangguk pelan. Sira pun meletakkan pisau itu di tempat yang susah dijangkau oleh Ibram. Kemudian ia menarik tangan Ibram untuk masuk kembali ke kamar. Sementara itu di gudang bawah tanah, Raffi sedang bersama dengan Pia. Mereka berdua duduk di tepi ranjang. Raffi mencurahkan segala isi hatinya kepada Pia. Kemudian ia terbaring di pangkuan sang pujaan. Pia hanya tersenyum sambil mengelus-elus rambut Raffi, membuat Raffi merasa tenang. Tak lama kemudian Raffi sudah terlelap di pangkuan Pia. Pia menghentikan pergerakan tangannya. Wajah cantiknya itu berubah menjadi menyeramkan. Ia terus menatap wajah Raffi sambil menyeringai lebar. Setelah begitu lama memaksakan diri untuk tidur, akhirnya mata Sira sudah terasa begitu berat. Ia pun bisa tertidur. Saat membuka matanya, ia terkejut lantaran dirinya tiba saja berada di sebuah taman dan duduk di salah satu kursi panjang yang tersedia di sana. Di tengah kebingungannya itu, Sira melihat ada seorang wanita cantik mendatanginya. Kepalanya ditutupi kain, seperti yang menemui Ibram tadi sore. Ia pun duduk di sebelah Sira. Hai, sapanya sambil tersenyum manis kepada Sira. Kau? Sira menatap dengan tatapan yang tak suka. Aku mohon maafkan aku. Ini salahku. Kenapa hari itu aku mengatakan perasaanku pada Raffi? Mungkin tidak akan terjadi seperti ini jika aku tak mengatakannya. Sira terdiam. Ia tak tahu mau bicara apa. Karena sebenarnya semua permasalahan ini bukan salah Pia. Ini hanya karena Raffi yang sulit menerima kematian Pia dan tak berniat membuka hati sedikit pun untuk Sira. Tak apa. Ini memang sudah takdir, ucap Sira. Bibirnya bergetar menahan tangis. Pia terhenyu. Hatinya juga ikut sakit melihat Sira seperti itu. Ia jadi mengingat dirinya yang dulu, ikhlas menerima takdir pahit yang ibu tirinya torehkan kepadanya. Namun Pia yakin, suatu saat nanti Sira akan bahagia walaupun harus melalui rintangan yang menguras emosi. Apapun yang kulakukan untuk menarik hatinya, semuanya pasti gagal. Aku rasa memang percuma mengambil hati orang yang cintanya habis untuk orang lama. Mata Pia berkaca-kaca. Aku mohon jangan bilang seperti itu. Kau pasti bisa. Aku lelah, demi apapun aku sangat lelah. Jika bukan anak-anak, aku sudah menyerah, Pia. Ucap keputusasaan Sira. Ia tak mampu lagi membendung air matanya. Pia segera memegangi pundak Sira sambil mengelusnya. Tapi dari hatimu sendiri, kau juga tak mau kehilangan Raffi, bukan? Sira tak menjawab. Aku ingin memberitahumu, tapi aku mohon jangan sedih. Sontak Sira menatap Pia. Apa? Keesokan paginya kemudian Raffi kali ini bangun agak siangan. Ia mengucek-ucek matanya lalu meregangkan tubuhnya. Ia menatap sekeliling gudang. Sudah tak ada Pia di sana. Ia segera turun dari kasur dan keluar untuk sarapan, sebab perutnya benar-benar keroncongan. Semalam ia hanya makan ocehan dari Sira. Ketika ia sudah keluar di dapur tak ada seseorang.
Mungkin karena Sira sudah selesai memasak, Raffi pun membuka tudung saji. Rupanya wanita itu masih peduli dengan perut sang suami setelah kejadian semalam. Ia sudah menyiapkan roti dan teh untuknya, beserta makanan berat lainnya di atas meja. Sira yang hendak masuk ke dapur itu tertegun melihat Raffi sedang makan di sana. Ia jadi sungkan mengajaknya berbicara setelah kejadian semalam. Walaupun demikian, ia masih tak tega jika membiarkannya kelaparan. Sira berjalan menuju wastafel tanpa melirik ataupun menyapa Raffi seperti biasanya. Begitupun dengan Raffi. Pagi itu mereka saling diam-diaman, bak pengantin baru hasil perjodohan. Tibalah ketika mereka berdua sama-sama berada di kamar. "Raffi, aku minta maaf." Lirik Sira menunduk. Raffi terkejut. Ia tak menyangka Sira akan meminta maaf duluan. Padahal yang memulai perdebatan semalam itu dia. Raffi pun memaafkannya. Sedikit pengecut karena ia tak meminta maaf juga. Setelah mendapatkan maaf itu, Sira tersenyum tipis. Ia melangkah mendekati Raffi. Raffi terdiam, lantar bingung. Dan ketika Sira sudah berada sejengkal di depan Raffi, ia segera memeluk tubuh sang suami. Raffi semakin dibuat bingung. Wanita itu terdengar merintikkan air mata. Ia menangis terseduh-seduh. "Apa kau tidak ingin membalas pelukanku?" rintih Sira. Raffi langsung menyingkirkan rasa bingungnya itu dan segera membalas pelukan sang istri. Ikhlas tidak ikhlas rasanya, tapi ia harus melakukannya. Takut Sira akan semakin sakit hatinya. "Apa aku salah jika aku memintamu untuk mencintaiku? Dan apa kau tidak mau memberiku ruang sedikit pun di hatimu? Mengapa tiba-tiba kau bersikap begini dan memberiku pertanyaan yang aneh?" "Aku sangat mencintaimu, Raffi. Sangat. Aku kira kau mencintaiku karena kau buru-buru menikahiku. Aku sangat ingin tahu alasan mengapa kau ingin menikahiku." Raffi menelan ludah dengan susah payah. Ia sudah yakin suatu saat nanti Sira akan menanyakan hal itu kepadanya. "Karena aku sudah siap untuk menikah." "Bohong, tidak mungkin kau sudah siap. Sedangkan saat itu Pia baru saja meninggal. Pasti ada alasan lain yang kau sembunyikan." Sanggah Sira cepat. Ia pun melepaskan pelukannya dan menatap melas Raffi. "Aku tidak mau berdebat lagi." Raffi langsung berjalan meninggalkan Sira yang masih menunggu jawaban itu. "Kau selalu saja begitu. Entah rahasia apa yang kau sembunyikan kepadaku, hingga kau selalu menghindari pertanyaan seperti ini dariku." Langkah Raffi terhenti. "Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya, Sira. Kau tidak tahu rasanya tak dicintai balik oleh orang yang dicintai. Kalau begitu, kita putuskan saja hubungan ini, karena aku sendiri pun tak yakin bisa membuka hati untuk orang lain." Sira tercengang. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hatinya bergemuruh tak menyangka Raffi akan mengucapkan kalimat keramat itu. Hatinya benar-benar hancur saat itu. "Kalau kau setuju, Ibram harus ikut denganku." "Apa maksudmu?" "Kau ingin cintamu terbalaskan, bukan? Daripada kau makan hati terus, lebih baik kau bebaskan dirimu dari ikatan ini. Dengan begitu, kau bisa berharap pada orang lain bukan denganku." Sira tak mampu menjawab. Ia menjatuhkan diri di lantai dikarenakan sendi-sendi kakinya terasa lemas. Rasa ingin teriak tapi tertahan. Air matanya mengalir deras seperti air terjun. Sedangkan Raffi hanya berdiri menatap Sira. Pria pengecut itu sama sekali tak merangkul atau bahkan menenangkannya. Setidaknya ucapkan kata maaf sekali saja. Begitu saja sangat berat. Seakan nyawanya akan hilang saja jika ia mengucapkan kata maaf. "Kau pikir ini matang-matang? Aku mau keluar dulu," ujar Raffi. Ia pun mengayunkan kakinya keluar dari rumah. Ketika Raffi sudah pergi, sontak Sira menangis histeris. Teriakan yang sempat ia tahan tadi ia keluarkan hingga suaranya menjadi serak. "Aku berusaha menyadarkan dia, Pia, agar ia mau buka hati dan kami bisa hidup berbahagia di sisi hidupnya. Karena kau bilang, tak lama lagi ia akan tiada. Tapi yang ada, dia malah menyuruhku untuk berpisah darinya dan mengambil Ibram. Sepertinya memang jalan buntu, Pia," rintih Sira. Sira kemudian bangkit dan membuat semua barang-barang yang ada di atas meja rias berantakan. Cermin ia pecahkan, kursi ia banting, rambutnya ia remas dan wajahnya ia pukul sendiri. Ia menangis jadi-jadinya begitu frustasi dibuat Raffi. Dasar, tidakkah Raffi sadar selama ini
Dia terus yang berulah dan Zira terus yang selalu meminta maaf duluan. Bahkan wanita itu lebih mencintai Raffi dari siapapun termasuk dirinya sendiri. Sedangkan waktu itu, di hati Pia lebih banyak diisi oleh Ardi bukan dirinya. Seandainya saja ia mau buka hati kembali, mungkin ia akan bahagia tanpa menyakiti siapapun, termasuk ibunya sendiri. Asih sampai harus menghadapi amukan anaknya sendiri karena tak terima atas kematian Pia yang mendadak. Dan hingga kini, wanita parubaya itu tak terlihat batang hidungnya. "Keluarlah!" Sergapian membuat Ardi tersentak. "Apa maksudmu? Apakah ada yang mau menjengukku? Kalau benar, suruh saja dia pulang. Aku sebentar lagi keluar, dia baru mau menjenguk." Ketus Ardi. "Kau sudah bebas?" Ardi menganga tak percaya. "Yakin? Kenapa tidak menunggu beberapa bulan lagi?" tanya Ardi heran, seraya berdiri mendekati Vian. "Aku tidak tahu. Ketua yang memintaku untuk membebaskanmu hari ini. Keluarlah. Aku juga malas melihatmu terus di sini." "Elah, kau kira mataku berbinar-binar ketika melihatmu? No way. Yang ada mataku jadi katarak," serocos Ardi. Bau mulut orang yang kerjanya makan tidur saja memang agak lain ya. Beda sama bau mulut orang yang kerja pagi malam. Olok Pian. Rupa-rupanya kedua jantan itu masih juga bertikai hingga kini. Padahal mereka berdua sudah berkepala tiga. "Maksudmu apa bicara begitu? Perut buncit. Oh, kau iri denganku yang tak perlu capek-capek kerja buat nyari sesuap nasi. Ya sudah, nanti kudoakan agar kau masuk ke dalam sini, biar kau bisa rasakan tidur di atas rasur king size dan makan makanan bintang 5. Ardi tertawa terbahak-bahak. Ia selalu saja memenangkan perdebatan. Setiap kali mereka berdebat, sepertinya Ardi sudah tertular penyakit rahas. "Assalamualaikum Pak Ketua. Apakah benar saya sudah dibebaskan?" tanya Ardi. "Benar. Kau bisa pergi sekarang." "Kalau boleh tahu, kenapa saya dibebaskan, Maaf, saya tidak bisa meladeni Anda. Saya buru-buru. Permisi." Pak Sutaryo itu segera berjalan meninggalkan Ardi sendirian di ruangannya. Ardi mencurigai gelagat Sutaryo yang dari awal ia masuk penjara hingga sekarang selalu menghindari pertanyaan Ardi. Kenapa juga aku memikirkan dia? Lebih baik aku pulang sekarang. Tapi kemana ya? Siapa tahu Om Bahar sudah menjual rumah, motor, dan ponselku. Tapi kemana lagi kalau bukan ke sana? Sudahlah, tidak ada jalan lain. Aku ke rumah Bilau saja. Walaupun hatiku masih sakit, tapi mau tidak mau. Ardi pun berpamit pada beberapa polisi lainnya yang sedang bertugas di sana. Setelah itu ia kemasi barang-barangnya dan keluar dari tempat sumpek itu. Ia segera menuju ke pinggir jalan mencari angkutan umum yang bisa membawanya ke rumah Bahar. "Wih, sedap betul angin kebebasan ya," ucap Ardi sambil menghirup udara dengan penuh penghayatan. Tunggu. Aku bayar ongkos angkutannya pakai apa ya? Di saat masih bingung memikirkan ongkos buat bilang, Hidan sahabat karib Ardi dulu tak sengaja melintas di depan Ardi. Hidan secara mendadak menghentikan motornya di depan Ardi ketika ia menyadari bahwa ia baru saja melihat seseorang yang sudah begitu lama ia tak lihat. Ardi menatap Hidan biasa saja. Ia belum ngeh jika di hadapannya itu adalah orang yang paling dekat dengannya semasa SMA dulu. Ardi tersenyum kecut melihat Hidan menatapnya tanpa berkedip. Ia jadi kikuk karena merasa aneh dengan gerik-gerik Hidan. Ardi segera berjalan meninggalkannya. "Ardi, kaukah itu?" Teriakan Hidan membuat langkah Ardi terhenti. Ardi terhenyak. Ia menoleh pelan kepada Hidan. Hidan segera turun dari motor dan memeluk Ardi begitu erat untuk melampiaskan segala kerinduan yang terpendam selama belasan tahun lamanya. Ardi masih kebingungan. Hidan pun melepas pelukannya dan memegang kedua tangan Ardi sambil tersenyum lebar. "Apa kau lupa denganku? Ini aku Hidan." "Crazy ball bro," seru Hidan. Di kalimat terakhir ia mengucapkan nama tim basket mereka dulu. Ardi terbelalak, seketika ia ikut tersenyum lebar. Ia menarik tubuh Hidan dan memeluknya lagi. Ardi menangis haru, begitupun dengan Hidan. "Lu gendut dan udah berjambang sekarang. Makanya gue sempat gak kenalin lu." "Kurang asem lu. Lu dari mana aja bro? Semenjak kakak lu meninggal, lu udah gak pernah kelihatan."
Tanya Hidan sambil menepuk lengan Ardi dengan keras karena sebal sahabatnya itu menghilang begitu lama. Gue habis liburan bro. Liburan dari mana? Emangnya di sekitaran sini ada tempat liburan? Lu bercanda ya? Lu tahu aja dah. Ceritanya panjang. Nanti gue ceritain. Tapi gue bilang minta bantuan lu gak? Anterin gue ke rumah seorang. Soalnya gue gak punya ongkos buat naik angkot. Santai bro, gak usah memelas gitu. Ayo naik, ajak Hidan. Ini anak lu Dan. Mirip mantan lu si Vini. Bukannya dulu lu pacaran sama Trisa? Hahaha, iya, gue jadinya nikah sama Vini bukan Trisa. Soalnya gue masih gamon. Kenalin, namanya Karim Abdul Jabbar. Jawab Hidan. Anaknya itu pun meraih tangan Ardi dan mencium punggung tangannya. Waduh bro, parah sih lu. Nama anak lu keren juga. Nama basket terkenal. Kan gue udah pernah bilang kalau gue punya anak cowok bakalan tak kasih nama itu. Ya udah, ayo naik Karim, kamu depan saja. Di perjalanan mereka begitu banyak bercerita. Hidan merasa iba mendengar kisah hidup Ardi yang amat memilukan hati. Dan semenjak Ardi keluar dari tim basketnya di SMA, Crazy Ball juga tidak pernah berkembang dan tidak lolos ke tahap internasional karena Ardi adalah kapten di tim itu. Dan hanya dia yang bisa membuat Crazy Ball semakin hebat. Beberapa menit kemudian mereka sudah masuk di desa Ardi. Sama seperti dulu, jika ingin ke rumah Bahar pasti harus melewati rumahnya dulu. Ia memandangi rumah itu cukup lama hingga sudah tak terlihat lagi. Rupanya rumah itu masih seperti yang dulu, batin Ardi. Stop di sini Dan, thanks ya bro. Seru Ardi seraya turun dari motor. Iya Dik, tapi tunggu bentar. Hidan buru-buru turun dari motor dan membuka jok motornya. Ia mencari sebuah pulpen dan secari kertas di dalam sana. Lalu ia tuliskan nomor teleponnya. Ini Dik, kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Mana tahu gue bisa bantu. Yaudah kalau gitu, gue cabut dulu ya. Pamit Hidan sambil memberikan secari kertas tadi kepada Ardi. Ardi manggut-manggut. Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Hidan karena sudah ingin direpotkan olehnya. Ardi terus melihat sahabatnya itu pergi sampai Hidan sudah tak terlihat lagi. Setelah itu barulah ia berjalan menuju rumah Bahar. Ketika sudah berada di depan pintu, ia cukup lama berdiam diri di sana. Ia ragu untuk mengetuknya. Takut jika Bahar akan mengusirnya, tapi ia tepis dulu prasangka buruknya itu. Ia segera mengetuk pintu dengan pelan secara berulang kali, sampai pintu terbuka. Hanya beberapa detik setelah mengetuk, pintu itu pun terbuka. Ardi mengangkat kepalanya melihat siapa yang membukakan pintu untuknya. Mata Ardi membulat. Ia memandang wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ardi jadi salah tingkah. Selin, ucap Ardi dengan senyuman. Ia tak menyangka bocah SD itu sudah begitu dewasa sekarang. Kakak yang waktu itu kan? Tanya Selin memastikan. Ardi mengangguk cepat. Bapaknya ada? Ada, cuman bapakku sudah tak seperti dulu. Jawab Selin dengan raut wajah sedih. Memangnya ada apa? Om Bahar sakit? Begitulah. Yaudah kak, kakak masuki. Selin pun memberikan jalan kepada Ardi. Ketika masuk, Ardi tak lupa mengucapkan salam. Di dalam terdengar ada orang yang menjawab salamnya. Hidan dan Ismi tersenyum melihat kedatangan Ardi di rumah mereka. Sesampainya ia di dekat Ismi dan Ardi, matanya bergerak kanan kiri melihat sejumlah makhluk gaib yang di sekitaran mereka. Makhluk gaibnya itu pun bukan kunti maupun pocong, melainkan hantu yang pernah ia lihat di rumahnya, yaitu jin yang menggunakan penutup kepala dari kain putih. Apa yang mereka buat di sini? Ardi ngebatin. Wih, udah bebas kak, ucap Hidan. Iya nih, gak tahu kenapa masa tahananku dipercepat, balas Ardi seraya salim pada Ismi. Mereka bertiga, Hidan, Ismi, dan Bahar tengah berada di ruang TV. Di sana Bahar terlihat sedang tertidur, seperti yang dikatakan Selin tadi. Bapaknya lagi sakit. Om Bahar sakit apa tante? Ismi menatap sayu Ardi. Wajahnya yang sudah mengeriput itu tampak begitu lusuh, seperti seseorang yang habis bersedih dalam waktu yang lama. Lumpuh. Dia juga tidak bisa berbicara.
Jawab Ismi begitu lamban. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan sakitnya tante? Emang ada riwayat penyakitnya tante? Nggak ada. Dia tiba-tiba saja ditemukan pingsan di dalam kamar mandi. Sadar-sadar sudah lumpuh. Sudah dibawa ke rumah sakit juga. Katanya bukan stroke ataupun penyakit serius lainnya. Sepertinya sudah 10 tahun dia seperti ini. Jelas Ismi. Kata penduduk sini, bapakku kena kutukan dari jin peliharaan keluarga kakak. Celetuk Selin. Ardi yang mendengar itu seketika bersedih. Ia kembali merasa begitu bersalah, sudah melibatkan orang lain dalam masalahnya. Walaupun Selin tak bermaksud untuk menyinggung, tetapi kalimat itu berhasil membuat hati Ardi remuk. Apa tidak pernah dibawa ke tempat ruqyah? Tidak pernah, saut Selin. Loh, kenapa? Kami bertiga pernah diancam oleh jin berkerudung putih yang wajahnya tengkorak dan dipenuhi belatung. Jikalau kami berani membawa bapak ke tempat ruqyah, ia tidak segan-segan mencelakai seluruh orang di desa ini. Lirik Selin. Sialan, kalau begitu biar aku yang membawa Om Bahar. Jangan kak, nanti orang des. Tenang saja, akan kupastikan semua baik-baik saja. Aku janji. Potong Ardi. Mereka bertiga diam dan saling bertatap-tatapan. Mereka terlihat merasa ragu dengan ucapan Ardi barusan. Kalian tidak usah ragu. Aku punya penjaga yang kuat daripada mereka. Kita harus fokus dulu untuk kesembuhannya. Ucap Ardi mencoba meyakinkan. Baiklah kak, kami serahkan padamu. Tolong jangan kecewakan kami, karena ini menyangkut nyawa penduduk desa ini. Pala Selin cukup berat rasanya. Ia menyetujui ucapan Ardi. Tapi ia berpikir apa salahnya dicoba dulu. Aku berjanji, ujar Ardi dengan wajah yang begitu serius. Aku juga ingin menanyakan sesuatu. Apa kalian sudah menemukan alamat kakak kalian? Belum. Entah kemana dia sekarang. Semoga baik-baik saja. Oh begitu. Aku punya usulan. Bagaimana kalau nanti Om Bahar sudah sembuh, kita mencari bersama-sama kakakmu itu? Karena aku sangat butuh informasi dari Raffi, suaminya. Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Iya kak, aku setuju. Oh iya, barang-barang yang kakak titipkan pada bapakku hari itu masih tersimpan rapi di dalam lemari bapak. Kecuali kunci kos, itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Pakaian dari kos kakak ada di kamarku, dan motor kakak ada di belakang rumah. Jelas Sidan. Aku kira Om Bahar sudah menjualnya. Tidak, Papa tidak mau menjual semuanya selagi kakak masih hidup. Oh iya, maafkan bapakku yang pernah ikut mendukung Om Didin untuk memfitnah kakak. Karena Om Didin mengancam bapakku waktu itu. Katanya bantu aku untuk memfitnah Ardi. Jika tidak anakku Sira akan dalam bahaya. Ucap Sidan. Hah? Apa hubungannya Om Didin dengan Sira? Nah itu dia yang Papa tidak mengerti. Karena sudah takut akan ancamannya, dengan berat hati Bapak juga ikut memfitnahmu. Bapak berulang kali bertanya, apa hubungannya dengan kakakku Sira? Tetapi Om itu tetap kekeh tak mau menjawab. Alis Ardi bertautan. Ia terlihat berpikir keras. Ia coba pasang satu persatu kepingan puzzle-nya yang sempat tertunda. Namun ia masih kebingungan. Kasus ini sangat rumit. Ia harus menemukan akar masalah ini dulu. Karena itu adalah jawaban dari semua ini. Apakah Om Didin masih ada di sini? Kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin sudah 1 tahun atau bahkan lebih. Kata orang juga dia sudah tak bekerja di DPU. Jawab Selin. Kalau begitu, kalian tahu tempat ruqyah yang terbaik di sini? Di dekat sini tidak ada, hanya ada di kota. Kakak istirahat saja dulu di sini, sambung Selin. Maaf telah merepotkan kalian. Aku berjanji akan melepaskan kesialan ini dari keluarga kalian. Tekad Ardi. Di malam hari semua orang sudah tertidur kecuali Ardi. Pikirannya masih terus digerayangi oleh pertanyaan-pertanyaan dari masalah ini. Ia harus segera menemukan Raffi. Jangan banyak melamun, nanti dirasuki budaknya Aput. Celutukan Rahas membuat Ardi terkejut. Aku sangat bosan melihatmu memikirkan itu terus dari dulu hingga saat ini. Lebih baik sekarang kau pikirkan nasib Om Bahar itu.
Sepertinya ia sekarat. Sambung Rahas dengan enteng. Jangan asal bicara, begik Ardi. Aku tidak bercanda, Ardi. Setelah kulihat ada yang bersarang di dalam tubuhnya itu. Sepertinya itu budak abut. Apa? Ardi langsung duduk mendengar penuturan Rahas. Jadi yang dialami Om Bahar sekarang seperti yang pernah dialami kakakku. Berarti dia hanya menunggu waktu saja, ucap Ardi. Seketika hatinya terasa nyeri mengetahui kenyataan itu. Tak terasa air matanya mengalir. Tapi aku masih melihat cahaya di hatinya. Sepertinya ada yang membuat berumur panjang hingga kini. Mungkin karena ada sesuatu yang sangat ia ingin sampaikan. Menurutku seperti itu. Ardi segera menyeka air matanya. Jadi sekarang aku harus apa? Sebaiknya kau teruskan saja niatmu untuk membawanya berobat. Mana tahu ia bisa berbicara dengan menyampaikan apa yang selama ini yang membelenggu di hatinya, saran Rahas. Begitu ya. Baiklah. Terima kasih, Rahas. Ya sudah, aku sudah mengantuk, ujar Ardi seraya memejamkan matanya. Kebiasaan ya, selalu saja aku ditinggal tidur. Ujar kekesalan Rahas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Matahari itu tampak begitu cerah ceria, tak seperti biasanya. Sepertinya akan ada berita baik hari ini, pikir Ardi. Zidan, apa kau punya kenalan yang bisa menyewakan kita mobil untuk ke kota? Gak ada, Kak. Aku gak punya teman yang punya mobil, dan orang sini juga tak ada yang punya. Ardi berjalan meninggalkan Zidan. Ia hendak berpikir sejenak. Hidan, apakah dia punya mobil? Kalaupun ada, aku tidak mau merepotkannya, ucap Ardi pelan. Tiba-tiba ucapan Hidan tempo hari membuat hatinya mantap untuk meminta bantuan kepada Hidan. Ia segera meminjam ponsel Zidan untuk menghubungi Hidan. Siapa tahu ia memiliki kendaraan roda 4 itu, dikarenakan ponselnya sedang tak punya kuota. Tidak butuh waktu yang lama, Hidan pun menjawab telepon dari Ardi. Ia juga mengizinkan Ardi untuk menyewakan mobil miliknya pada sahabat lamanya itu. Hal tersebut membuat Ardi terharu akan kebaikan Hidan. Ardi pun pamit sebentar untuk menjemput mobil itu ke rumah Hidan. Sementara itu, Zidan mengemasi beberapa barang lainnya yang penting untuk dibawa. Kemudian ia dan Selin membantu Bahar untuk naik ke kursi roda, agar lebih mudah untuk membawa Bahar kemana saja, tak perlu digendong lagi. Beberapa menit kemudian sebuah mobil Avanza Xenia putih berhenti di depan rumah Bahar. Ardi segera turun dan membantu Zidan untuk membawa barang bawaan, dan Bahar masuk ke dalam mobil. Namun entah mengapa ketika Bahar berusaha untuk diangkat masuk ke dalam mobil, tubuhnya begitu terasa sangat berat. Itu membuat Ardi dan Zidan kewalahan. Berulang kali mereka mencoba, tetap saja sama. Sepertinya mereka ditahan oleh sesuatu yang melarang mereka untuk membawa Bahar untuk ruqyah. Ardi menaikkan kedua alisnya pada Rahas yang sedang berdiri di sampingnya. Maksud Ardi, ia bertanya apa yang sedang terjadi, sebab ia tak melihat makhluk gaib di dekat Bahar. Masih mau bertengkar di sana? Atau ku cekik kalian satu persatu? Ancam Rahas pada semua jin yang tiba-tiba masuk bergerombol di tubuh Bahar. Mungkin karena takut mereka semua keluar, kecuali jin yang sudah lama bersarang di tubuh Bahar, karena jin tersebut sudah menyatu dengan tubuh Bahar. Dan setelah dicoba lagi untuk mengangkat tubuh Bahar, akhirnya mereka berhasil. Saat Ardi sedang memperbaiki posisi Bahar, ia melihat mata Bahar tampak berembun, seperti hendak menangis. Ardi yang melihat itu seketika terhenyum melas. Ia mengelus pundak Bahar dengan maksud menguatkannya. Kalian hati-hati ya, kabarin kalau ada apa-apa, ucap Selin. Ia tak bisa ikut lantaran harus menjaga ibunya di rumahnya, karena Ismi tidak boleh terlalu capek. Kami pamit ya Kak, jaga ibu baik-baik. Doakan kami semoga selamat sampai tujuan, dan semoga Bapak bisa sembuh. Pamit Zidan, matanya tampak berkaca-kaca, dan ia segera memeluk tubuh Selin dan ibunya. Ardi tersenyum tipis menyaksikan keharmonisan kakak beradik itu. Hati kecilnya sangat iri. Ia juga berpamitan kepada Selin dan Ismi di sana.
Kami menaruh harapan besar kepadamu, Kak, ucap Selin. Ardi mengangguk. Ia berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ayo cepat, Kak. Takutnya ada warga yang sampai mengenali kakak. Nanti bakal ada masalah. Hingga perjalanan kita jadi terhambat, ujar Zidan. Ardi baru sadar. Ia langsung berjalan terburu-buru memasuki mobil. Ia duduk di kursi pengemudi, sedangkan Zidan duduk di belakang bersama Bahar. Untung saja Ardi pintar mengendarai mobil, karena dulu ia selalu menyetir mobil rombongan tim Gresipol untuk bertanding. Mobil pun mulai berjalan meninggalkan rumah dan desa. Syukur saja perjalanan ke kota lancar jaya. Tetapi Ardi berhenti sebentar di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Ardi dan Zidan bergantian, takut meninggalkan Bahar sendirian di mobil. Ketika sudah giliran Zidan, ia pun turun dari mobil, sedangkan Ardi masuk kembali ke dalam mobil. Ardi menoleh ke belakang, melihat lelaki tua itu dengan tatapan sedih. Ia tak menyangka akan kehilangan Bahar juga. Entah bagaimana sakitnya anak dan istri Bahar jika mengetahui umur Bahar tidak lama lagi. Ardi menghembus nafas panjang sambil menutup matanya. Ia harus belajar ikhlas mulai dari sekarang, agar ketika waktu itu datang, ia tidak begitu merasa sakit. Ia pun membuka matanya dan menatap keluar. Di tengah asik menatap itu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di seberang jalan terlihat ada seorang wanita yang tampilannya begitu lusuh dan acak-acakan. Tatapannya juga terlihat begitu kosong. Kantung matanya juga terlihat amat jelas dan bibirnya pucat kering. Entah mengapa sejak Rabia meninggal, ia jadi suka gak tega melihat wanita bersedih. Ia segera turun dari mobil dan menghampiri wanita tersebut. Setelah ia sudah berada di dekat wanita itu, ia pun menyapanya. Ardi berusaha mengajaknya bicara, tapi wanita itu tak menggubrisnya sama sekali. Wanita tersebut hanya diam, terlihat sekali banyak beban di pikirannya. Ardi menuntun wanita itu menuju ke warung terdekat untuk diberi minum. Setelah mengambil dan membayar roti beserta air mineral di warung, ia pun memberikannya pada wanita tadi. Tapi sama saja, wanita itu tak kunjung merespon Ardi. Hati Ardi makin sakit, tak kalah melihat luka goresan di tangannya yang cukup banyak, dan masih ada jejak darahnya yang sudah mengering. Apakah wanita ini sedang depresi? Pikir Ardi. Kemudian Ardi berinisiatif untuk menyuapi wanita itu. Namun dia tetap membisu dan tak mau membuka mulut. Bentar, dia ini orang atau hantu? Tanya Ardi pada diri sendiri. Mendengar ucapan Ardi, wanita itu perlahan menoleh. Matanya terlihat begitu lelah. Aku manusia, tapi jiwaku sudah mati, lirihnya. Hah? Gimana maksudnya? Ardi tak paham. Aku sudah tidak punya semangat untuk hidup di dunia ini. Orang yang sangat kucintai mengajukanku, bahkan memintaku untuk memutuskan hubungan dengannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalian suami istri? Tanya Ardi. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Bodoh sekali dia menyanyiakan wanita setulus dirimu. Ia pasti akan sangat menyesal telah membuangmu begitu saja. Karena aku sudah pernah merasakan hal yang sama, menyakiti hati wanita yang tulus mencintaiku. Rahang Ardi mengeras merasa geram. Sepertinya tidak, sebab ia sangat mencintai masa lalunya yang sudah sangat lama meninggal. Akhirnya air mata itu pun jatuh membasahi pipinya. Astaga, terus kenapa dia menikahimu? Sergah Ardi. Aku tidak tahu, dia tak memberitahuku. Dia hanya bilang suatu saat nanti aku akan tahu, rintihnya. Memangnya semenarik apa sih masa lalunya sehingga wanita setulus ini acuhkan? Ardi mengomel dalam hati. Beritahu aku namanya biar ku santet dirinya. Aku geram sekali. Namanya Kak Ardi. Aduh, di sini kakak rupanya. Teriakan Zidan tersebut memotong jawaban wanita itu. Lalu Zidan pun berlari kecil ke arah Ardi. Ada apa Zidan? Om Bahar baik-baik saja? Iya, ayo kita lanjutkan perjalanan. Takut pulangnya kemalaman, Kak, pinta Zidan. Ardi pun mengiyakan. Roti dan air mineral tadi ia langsung berikan kepada wanita itu, lalu berjalan terburu-buru menuju mobil mereka kembali. Tunggu.
Ardi dan Zidan spontan berbalik badan menghadap wanita itu. Dan wanita itu tersebut segera mendekati mereka berdua. "Apa kalian Ardi dan Zidan? Apa Bahar itu ayahmu?" sambungnya sambil menunjuk Zidan. "Iya, kenapa?" tanya Zidan heran. Wanita itu seketika terbelalak dan bibirnya bergetar. Tangannya perlahan-lahan memegang kedua sisi pipi Zidan. Melihat itu, Zidan tak mencegahnya. Setelah memegang pipinya, tangan wanita tersebut turun ke dua lengan Zidan sambil menatapnya dari atas hingga bawah. "Kau Zidan adik laki-lakiku satu-satunya kan?" Zidan melirik kepada Ardi, seakan-akan lirikannya itu menanyakan. "Kau Kak Nadhira?" tanya balik Zidan begitu semangat. Ia sulit mengenalnya karena mereka sudah lama tak bertemu, dan penampilan Zira saat itu begitu lusuh. Ia mengangguk. Kemudian keduanya itu saling berpelukan dengan hangat. Mereka berdua tak mampu membendung air matanya, hingga tangis keduanya pecah seketika. Tangis histeris Zira mengundang banyak orang untuk menyaksikan mereka. Ardi menangis haru melihat kedua akhirnya bertemu. "Ya ampun Zidan, kau sekarang sudah besar sekali, malah lebih tinggi dari kakak," ucap Zira di tengah-tengah tangisannya. Zidan bergeming. Ia masih terus tenggelam dalam rasa haru itu. Bahkan bajunya sudah basah karena air matanya seperti air terjun yang turun tak berkesudahan. Sudah cukup lama mereka berdua menangis. Ardi baru sadar jika di depannya saat ini adalah wanita yang sudah menikah dengan sahabat kakaknya itu, yakni Raffi. Pucuk dicinta ulah pun tiba. Tak disangka-sangka ia bertemu dengan Zira secepat ini. Ia sulit mengenalinya karena dahulu ia hanya sekilas melihat Zira. Di tengah asyik merasa melo melihat kedua saudara itu bertemu kembali, Ardi terhenyak karena ia baru ingat kalau Bahar tengah sendirian di dalam mobil. Ia mengajak Zidan dan Zira untuk segera masuk ke mobil. Keduanya pun mengangguk patuh. Mereka bertiga pun berlari kecil menuju ke sana. "Bapak!" pekik Zira ketika ia sudah ikut masuk ke dalam mobil. Hatinya tampak begitu sakit melihat sang ayah terbaring lemas tak berdaya. Ia memeluknya dan menangis di dalam dekapan itu. Tangisan Zira itu membuat Bahar jadi terbangun. Terlihat dari mata Bahar yang begitu terkejut melihat seorang wanita sedang memeluknya sambil menangis pilu. Namun setelah Zidan memberitahu jika wanita itu adalah Zira, Bahar semakin terkejut. Matanya memanas. Air mata pria tua itu akhirnya menetes kala Zira mendongak dan menatapnya. Sepertinya ia sangat ingin membalas pelukan sang sulung. Tapi apalah daya, ia tak bisa bergerak sama sekali. Begitu banyak yang Zira ceritakan pada mereka bertiga di dalam mobil, secara terperinci. Entah mengapa pikiran Ardi, Raffi sudah bersekutu dengan Abud. Sebab bagaimana jin menggunakan penutup kepala itu bisa menghuni rumah Zira dan Raffi. "Apa tidak ada yang mencurigakan dari Raffi selama kalian menikah?" tanya Ardi. "Tidak, kecuali ia selalu berbicara dengan hantu begitu romantis." Ardi terdiam lagi. Ia mencoba lagi menyusun pasalnya. "Tunggu sebentar. Katamu dia selalu melakukan ritual di bawah gudang setiap malam Jumat. Dan kalau habis melakukan ritual itu, dia selalu keluar bertelanjang dada dan tersenyum sumringah." Zira mengangguk. Dengan otaknya yang dangkal itu, Ardi begitu kesulitan untuk menebak apa sebenarnya yang terjadi. "Tidak mungkin." "Ada apa kak?" tanya Zidan. "Entah kenapa pikiranku malah ke arah yang salah. Aku berpikir kalau Raffi tidak sedang melakukan ritual untuk mencari Tante Asih, tetapi ritual..." Ardi tak melanjutkan ucapannya. Ia segera menyalakan mesin mobilnya. "Zira, beritahu aku di mana rumahmu." "Maaf ya Zidan, kita tunda dulu pengobatan Om Bahar. Aku janji, habis dari rumah Zira, kita langsung ke tempat rukiahnya. Soalnya firasatku tiba-tiba tidak enak. Apa kau punya anak dari pernikahanmu dengan Raffi?" tanya Ardi buru-buru. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.